Hai guys, nama gue Sandra. Hari ini gue mau ngomongin tentang my March TBR. No. Hai guys, nama gue Sandra. Hari ini gue mau ngomongin tentang my March wrap up and my April TBR. Untuk ngawalin March wrap up gue mau ngebahas dulu tentang dua buku yang gue ambil dari TBR jar gue di bulan Februari yang lalu. Jadi gue harus baca buku ini, What Goes Around by Courtney Summers, dan buku Love Bites by Ophelia London. Untuk bikin TBR Jar Challenge gue itu berhasil, gue harus baca salah satu dari dua buku yang gue ambil itu. Dan tebak, gue baca dua-duanya. Yeay! Pertama kita bahas dulu yang What Goes Around by Courtney Summers. Jadi ini adalah dua novel dalam satu buku. Dua novel ini punya setting yang mirip, yaitu sama-sama nyeritain anak perempuan yang punya masalah di SMA. Novel yang pertama adalah Crack Up To Be, yang gua awalnya bacanya itu bener-bener seneng banget karena novel ini bikin gua ketawa-ketawa. Iya gitu. Tapi itu cuma awal-awalnya doang, 60, 70, 80 halaman pertama. Selanjutnya nggak bikin gua terlalu ketawa-ketawa. Tapi emang ini kayaknya bukan termasuk novel komedi ya kan. Jadi ini ceritanya tentang cewek yang namanya Parker Fadley, yang dulunya dia itu perfect banget, nilainya sempurna, dia ketua cheerleader, dia cantik, dia ketua geng populer di sekolahnya juga. Dia dijulukin Perfect Parker Fadley. Perfect Parker Fadley. Terus ada satu kejadian yang bikin dia bener-bener ngancurin image-nya dia sampai ke bawah banget. Dan di satu novel itu kita tuh diajak pelan-pelan untuk tahu apa sih sebenarnya permasalahan yang dialamin sama si Parker ini. Gue ngerasa konklusi dari cerita ini nggak memuaskan buat gue. Jadi walaupun gue benar-benar menikmati setengah bagian awal dari novel ini, tapi secara keseluruhan gue nggak terlalu suka. Tapi dibandingin sama novel yang selanjutnya, yaitu Some Girls Are, gue justru lebih suka yang Crack Up To Be. Jadi Some Girls Are ini menurut gue nggak lebih bagus daripada Crack Up To Be. Tapi gue sih setelah gue pikir-pikir mungkin ini ada pengaruhnya dari gue baca cerita yang sama feel-nya. Maksudnya setelah gue baca Crack Up To Be, mungkin ada baiknya gue nggak langsung baca Some Girls Are, yang notabene punya feel yang sama Crack Up To Be, dan dari pengarang yang sama pula. Karena itu bikin gue jadi bosen, kayak nggak bisa fokus gitu, udah kayak flat aja gitu jadinya untuk baca Some Girls Are. Dan ditambah lagi tokoh utama si Some Girls Are ini gue nggak suka, yaitu adalah yang namanya Regina siapa ya, gue lupa lagi namanya. Regina siapa gue nggak tahu. Si Regina ini juga, ya ampun, karakter yang gue nggak suka banget karena menurut gue dia itu shallow, tipe mean girls, tipe bitch banget. Dan dari awal sampai akhir dia masih jadi karakter yang sama, jadi nggak ada perkembangan karakter yang bikin gue jadi lebih suka sama dia. Otomatis gue juga jadi nggak bisa menikmati cerita si Some Girls Are itu. Jadi walaupun gue suka sama cara penulisannya, dan gue suka banget sama karya Courtney Summers yang lain, yaitu This Is Not a Test, tapi untuk karyanya yang ini gue nggak terlalu suka. Mungkin suatu saat gue bisa ngelihat sisi lain dari novel ini yang bikin dua novel ini banyak dipuji-puji sama orang lain, dan gue nggak ngerti kenapa orang lain bisa suka itu sama novel ini, karena gue nggak dapetin hal yang spesial banget dari sini. Terus novel selanjutnya yang gue ambil dari TBR jar gue itu adalah Love Bites by Ophelia London. Gue udah baca dan my god, gue suka banget. Ini bukan karya Ophelia London yang pertama yang gue baca. Yang pertama gue baca itu adalah judulnya Kiss. Judulnya apa sih? Gue lupa nih, gue kasih lihat aja gambarnya di sini. Jadi dari dua karya Ophelia London yang udah pernah gue baca itu, gue memutuskan gue suka sama tulisannya Ophelia London. Dia bisa bikin cerita klise jadi cerita yang gak cheesy. Walaupun emang itu tuh klise banget, kita bisa nebak ceritanya bakal ngalir kemana, bakal kayak gimana, tapi itu kita benar-benar tetap bisa nikmatin ceritanya secara keseluruhan karena karakter-karakternya yang lovable, terus cara penulisannya yang enak dibaca, ngalir, keren, gue suka
gue suka banget. Novel selanjutnya yang gue berhasil selesaiin baca juga di bulan Maret ini adalah Darker Shade of Magic by V.E. Schwab. Ini baru dirilis 24 Februari yang lalu, dan ini adalah buku pertama dari seri Darker Shade of Magic, kalau gue nggak salah nama serinya. Ini nyeritain tentang laki-laki yang namanya Cal. Dia itu adalah seorang antari alias orang yang punya sihir dalam darahnya. Si Cal ini bisa bergerak dari London ke London. Jadi di ceritanya ini keren banget. Ada beberapa London, tepatnya ada 4 yang diceritain di sini. Jadi kayak dunia paralel gitu. Masing-masing punya dunia yang berbeda. Tapi kesamaan mereka adalah mereka punya tempat yang namanya London. Selain Cal, tokoh utama di novel ini adalah perempuan yang namanya Delilah Bart alias Laila. Dia ini adalah pencuri di jalanan, tapi cita-citanya adalah berpetualang dan jadi bajak laut. Dan si Laila ini adalah karakter yang bener-bener adorable banget. Dia itu nggak bisa dipermainkan sama siapapun, dia independen banget dan strong. Gue suka banget sama si Laila. Walaupun awalnya dia agak-agak nyebelin, tapi setelah kita makin mengenal karakternya si Laila ini, kita jadi ngerti ternyata dia emang kayak gitu dan emang kayak gitu sifatnya dan karakternya. Ya kita jadi bisa nerima dia dan ngubah mindset kita kalau si Laila ini ternyata keren. Ini adalah buku V.E. Schwab pertama gue. Cara penulisan dia yang smooth, elegan, rapi, cantik, feel-nya dapet, deskripsinya keren. My God, keren banget. Terus buku selanjutnya yang selesai gue baca adalah Why We Broke Up by Daniel Handler, yang udah gue bikin reviewnya di blog gue. Jadi gue nggak akan ngomong panjang lebar tentang buku itu. Gue tinggalin linknya di bawah. Novel terakhir yang gue baca di Maret ini adalah The Hunter by Asano Nami. Lumayan tebel juga, 500-an halaman. Gue sendiri heran kenapa gue bisa selesaiin baca novel ini. Ini tuh cerita yang benar-benar membosankan sekali. Jadi ceritanya tentang 2 detektif yang berusaha mecahin kasus rangkaian pembunuhan. Dan yang bikin gue sama sekali gak bisa nikmatin novel ini adalah karakternya yang bener-bener nyebelin, dan gue nggak bisa connect sama sekali sama karakternya. Satu detektif cewek, satu detektif cowok, masing-masing saling benci sama satu sama lain karena gendernya. Jadi si cewek ini benci sama si cowok karena dia cowok, yang si cowok ini benci sama si cewek karena dia cewek. What the fuck? Mungkin itu kebudayaan di kepolisian di Jepang, dimana cewek sebagai detektif atau polisi gitu belum bisa terlalu diterima dan cenderung direndahkan derajatnya sama kaum cowok. Mungkin itu kenyataannya, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu adalah gue nggak suka sama novel ini. Jadi itu novel-novel yang berhasil gue baca di bulan Maret, 5 novel. Tapi ini kita hitung 2 novel aja ya, karena ini practically 2 novel dalam satu buku. Jadi 6 buku yang berhasil gue baca di Maret ini, not bad. Terus sekarang kita ngomongin April TBR gue. Seperti biasanya gue bakal ngambil dari TBR jar gue. Kita mulai dulu dari TBR files gue yang ebook. Harusnya gue kocok dulu ya baru dibuka, biarin lah. Ambil media. Apa dia bukunya? Underdogs by Markus Zusak. Underdogs. Ini kalau nggak salah juga beberapa novel dalam satu buku. Jadi emang kayaknya nasib gue banget ya baca satu buku, tapi sebenarnya di satu buku itu banyak novelnya. Terus gue bakal ngambil dari TBR jar files printed book gue. Ini dia. Even Silence Has an End. Ingrid Betancourt. Even Silence Has an End, Ingrid Betancourt. Ini buku non-fiksi yang gue beli karena gue nonton ulasan buku ini di Oprah Winfrey Show. Gue ambil dulu bukunya. Ini dia, Even Silence Has an End by Ingrid Betancourt. Buku yang gede banget. Jadi ini buku non-fiksi, dan emang gue udah lama banget sih gak baca buku non-fiksi. Kita lihat aja apakah di April nanti gue bakal baca dua-duanya, atau baca buku ini, atau baca bukunya Markus Zusak tadi. Sampai di sini video kali ini. Semoga kalian bisa nikmatin video ini. Jangan lupa kasih thumbs up kalau kalian suka, dan komen apa buku-buku yang kalian udah baca di bulan ini dan kalian rencanakan untuk baca di bulan depan.
Bye-bye!